There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love being insanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Indra Akbari dengan NIM 3119011 dari kelas 1A Farmasi akan menjelaskan uji beda delta grup perlakuan atau sering disebut metode ortogonal. Baik, sebelum ke contoh soal, kita harus mengetahui perbedaan dari kontras ortogonal dan polinomial ortogonal. Pada kontras ortogonal, perlakuan bersifat kualitatif dan membandingkan pasangan dengan perlakuan tertentu. Sedangkan dalam polinomial ortogonal, perlakuan itu bersifat kuantitatif dan fungsinya melihat kurva terhadap perlakuan seperti linier, kuadratik, dan kubik. Pada metode ortogonal kontras dan metode ortogonal polinomial didapatkan merupakan uji F dari ANOVA dan ANACOVA. Hanya saja jika pada ANOVA dan ANACOVA diperlukan uji lanjutan. Persamaan pada metode ortogonal polinomial dan metode ortogonal kontras yaitu banyak pembanding tidak melebihi perlakuan dan dapat direncanakan sebelum percobaan. Metode ini merupakan uji lanjut rancangan acak lengkap ataupun rancangan acak kelompok apabila memiliki pengaruh dan harus menolak hipotesis nol. Dilanjutkan kepada contoh kasus, dapat dilihat dari suatu percobaan pengaruh populasi benih dengan interval yang sama dengan populasi pupuk T1 sama dengan 25, T2 sama dengan 50 kg per hektar, T3 75 kg per hektar, T4 100 kg per hektar, T5 125 kg per hektar, dan T6 sama dengan 150 kg per hektar terhadap produksi padi menurut rancangan acak kelompok. Data yang diperoleh sebagai berikut. Lanjutkan dapat dilihat pada tabel 6,4 produksi padi ton per hektar dari hasil percobaan pengaruh populasi benih menurut rancangan acak kelompok dari populasi pupuk T1 sampai T6 dengan kelompok 1 sampai 4 dapat dilihat tabel 6,4. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur metode ortogonal polinomial. Yang pertama, dari daftar koefisien ortogonal polinomial pada lampiran 7, ambil himpunan koefisien kontras ber-dB tunggal yang diperlukan seperti tabel 6,5. Koefisien kontras ortogonal atau CI harus kecil atau bernilai 0. Ini merupakan syarat dari koefisien kontras ortogonal. Yang kedua, hitung JK masing-masing kontras ber-dB tunggal atau bagi masing-masing ortogonal polinomial sebagai berikut. JKL sama dengan TL kuadrat dibagi RT kuadrat dikali TL sama dengan C1 TN. Sehingga untuk contoh ini diperoleh JK1 atau sama dengan JK linier didapatkan nilai JK1 0,760,035. Untuk JK2 atau sama dengan JK kuadratik didapatkan nilai 0,704,405. Untuk JK kubik atau JK3 didapatkan nilai 0,113,301. Untuk JK4 atau JK kuartik didapatkan nilai 0,090,630 dan JK5 didapat atau JK kuartik didapatkan nilai 0,159,960. Uji yang ketiga,
uji F oleh karena semua kontras di atas berdebet tunggal, maka F hitung dihitung sebagai berikut. F hitung sama dengan JKL dibagi KT galat. JKL yang kita peroleh dari sini, perhitungan di sini, kita masukkan JKL dibagi KT galat. Seperti contoh pada F1, JK1 dibagi KT galat sama dengan F hitungnya 6,87. Dan untuk F2 dari JK kuadratik didapatkan F hitung sama dengan 0,67. Diperoleh nilai F3 sama dengan 1,02, F4 sama dengan 0,82, dan F5 sama dengan 1,45. Jika nilai-nilai F ini dibandingkan dengan F0,05 sama dengan 4,54 dan F0,01 sama dengan 8,68, maka hanya F1 yang lebih besar dari F0,05. Ini berarti bahwa hanya derajat polinomial pertama linier yang nyata. Dapat dilihat dari tabel 6,6. Linier nilainya 6,87 dikarenakan F hitung lebih besar daripada F tabel. Dapat dilihat dari linier, F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Prosedur metode ortogonal polinomial yang keempat yaitu dengan hitung jika sisa residual yang merangkum polinomial yang minimal berderajat 2 tingkat di atas derajat polinomial yang nyata. Untuk contoh di atas, JK sisa terdiri dari JK sisa sama dengan JK3 ditambah JK4 ditambah JK5 sama dengan 363,891, sehingga KT sisa sama dengan JK sisa dibagi V sisa didapatkan nilai 0,121,297 dan F sisa sama dengan KT sisa dibagi KTG atau KT galat dengan didapatkan nilai 1,10. Hasil ansira menurut uji metode ortogonal polinomial ini tertera pada tabel 6,6. Dari hasil ansira ini terlihat bahwa meskipun dari ANOVA baku perlakuan berpengaruh tidak nyata, tetapi uji lanjutan menurut metode ortogonal polinomial dapat menunjukkan adanya hubungan linier nyata antara populasi benih dan produksi kedelai. Dikarenakan polinomial linier, F hitungnya lebih besar daripada F tabel, sehingga kesimpulannya pada metode ortogonal polinomial dapat ditunjukkan hubungan linier nyata karena kuantitas ortogonal bersifat kualitatif dan menunjukkan pengaruh populasi benih terhadap produksi padi.